Shalom, selamat malam umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara Minggu Pentakosta. Dan kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Saya ingin berterima kasih kepada semua saudara yang sudah bergabung kemarin malam, yaitu tadi malam. Dan saya sendiri secara pribadi merasa sangat diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga terdorong dengan semangat. Bahkan sesudah offline, masih ada yang masih menyampaikan message-message, ungkapan dan tanggapan dan rasa syukur. Dan saya sangat bersuka cita. Dan saya percaya bahwa malam hari ini Roh Kudus juga akan ada di tengah-tengah kita walaupun kita terpisah secara jasmani. Tapi saya percaya bahwa roh itu, roh yang tidak terbatas, dengan ruang dan waktu itu dia akan menjamah dan menyentuh setiap hati kita, menolong kita untuk memahami apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita masing-masing. Dan saya sangat bersyukur, bersuka cita bahwa malam hari ini kita boleh ada kembali dan saya lihat sudah mulai ada saudara-saudara yang tergabung bersama-sama di sini. Saya lihat sudah ada yang sudah menunggu rupanya dan setelah on langsung ada yang menyaksikan. Saya sangat berterima kasih dan saya berharap semangat itu akan terus ada sampai selesai minggu ini. Yaitu hari Minggu malam kita akan bersama-sama dalam Minggu Pentakosta. Saya berharap juga sesudah Minggu Pentakosta ini Tuhan akan tolong saya bagaimana caranya dan bagaimana maunya Tuhan. Dalam rencana Tuhan kita dapat meneruskan fellowship semacam ini yang sungguh-sungguh sangat memberkati buat saya secara pribadi. Dan saya sangat mengucap syukur. Saudara juga boleh masuk dalam live chatting untuk mungkin saling menyapa satu dengan yang lain sementara saudara mendengarkan saya berbicara. Dan saya menyaksikan kemarin tadi saya coba membaca semua di live chattingnya dan saya bersyukur ada yang saling menyapa dan ada yang mungkin sudah lama tidak saling bertemu atau bertukar kabar. Lalu kemudian boleh saling menyapa dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya harap hari ini akan ada lebih banyak lagi yang menyaksikan program ini dan sama-sama kita boleh diberkati oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur dan saya akan ajak saudara untuk kita sama-sama berdoa untuk acara ini dan mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih, kami sangat bersyukur kepada Engkau karena Engkau baik bagi kami. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan karena hari ini boleh ada bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sudah tergabung pada hari ini, biarlah kami boleh disiapkan hati kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang mungkin sedang mempersiapkan diri dengan cepat sehingga boleh bergabung bersama-sama di sini. Tuhan juga akan tolong mereka dan Tuhan akan memberkati. Bahkan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati sampai kapanpun message ini atau berita ini akan didengar oleh anak-anak-Mu, oleh siapa saja ya Tuhan. Mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersuka pada hari ini karena Engkau telah menjadikannya bagi kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus, roh yang manis, roh yang lembut, itu roh yang penuh kuasa yang akan memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami bahkan ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami terima pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara, seperti yang saya bilang tadi malam, saya berharap bahwa kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam acara ini, kita boleh diperlengkapi oleh Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh dapat mengalami kuasa Tuhan yang berlaku atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan saudara, malam hari ini, saya juga akan membacakan kembali buat saudara peristiwa Pentakosta itu, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mari saudara yang sudah siap, ada Alkitab di depan saudara. Mari kita sama-sama akan baca kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca peristiwa Pentakosta yang sesungguhnya itu. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, itulah peristiwa Pentakosta yang terjadi, dan kita menyimak bersama-sama, saudara, pada saat mereka disuruh oleh Tuhan Yesus untuk berkumpul di Yerusalem, dan mereka menempati satu rumah, dan mereka berada di atas loteng, dan mereka bersekutu bersama-sama. Mereka membaca firman, mereka berdoa, dan mereka bersekutu secara bersama-sama, memakan bersama-sama. Dan itulah keadaan umat Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang pertama kali pada saat mereka setia dan mereka mentaati Tuhan, dan mereka berkumpul bersama-sama. Dan keadaan yang luar biasa, firman Tuhan katakan, sementara mereka ada di situ berkumpul dan sudah pasti mereka sedang berdoa, mereka sedang memuji Tuhan, atau mereka sedang sharing tentang hal-hal yang baik yang mereka sudah alami bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berada. Dan apa yang terjadi sesudah itu, kita lihat ada lidah-lidah api yang turun ke atas mereka. Seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan kita sering melihat, menyaksikan bahwa seseorang pada saat pelayanan Roh Kudus dan orang-orang banyak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita melihat bahwa suasana seperti ada gemuruh, saudara. Ada sukacita, ada pekerjaan roh, dan orang dapat berkata-kata di bawah pimpinan Roh Kudus dengan bahasa-bahasa dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa bunyi-bunyi itu cukup kuat, termasuk bunyi angin yang kata ayat-ayat sebelumnya, lalu kemudian suara mereka berdoa, dan sudah pasti luapan emosi juga akan keluar pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya mengingat saya dulu dipenuhi Roh Kudus masih terlalu kecil kalau mau lihat dalam kesadaran saya, tapi saya sangat bersukacita. Itu berarti Tuhan izinkan saya untuk mengalami bagaimana dibaptis Roh Kudus, bagaimana dipenuhi Roh Kudus. Waktu itu saya masih sekitar tahun terakhir di SD atau tahun awal di SMP, seingat saya, dan saya diajak oleh teman-teman untuk masuk ikut dalam persekutuan doa yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang punya hati melayani siapa saja, dan dia membuka rumahnya untuk anak-anak, dan juga ada sesi yang untuk agak pemuda yang sudah lebih besar dari kami. Dan waktu itu saya cuma hanya mengingat dalam konteks kita, dan kita sudah suka pergi ke sana sore-sore, saudara, dan berdoa. Dan saya boleh menyaksikan, saya masih terlalu muda kalau mau dibilang, walaupun bukan muda sekali, tetapi untuk usia yang dewasa saya masih terlalu muda, karena masih sekitar SD terakhir atau SMP, saya kurang begitu ingat lagi. Tetapi pada saat itu saya merasa satu luapan semangat untuk mengerti Tuhan, untuk baca Alkitab lebih lagi, dan bahkan untuk berdoa. Dan saya dan teman-teman kecil, teman-teman yang sebaya, ada yang kakak-kakak saya, ada yang lebih kecil lagi, dan kita bertetangga, saudara. Tetapi
Ada masa-masa di mana kalau kita sudah free, pulang dari sekolah, sudah makan, dan zaman dulu tidak seperti sekarang, anak-anak bermain hanya di dalam rumah, tetapi kita dulu kita boleh bermain di luar, saudara, dan boleh ke rumah tetangga, pintu-pintu rumah biasanya tidak tertutup, dan saudara mungkin pernah mengalami suasana seperti itu ya. Dan kita suka janjian, kita berkumpul, kita pergi ke salah satu kamar, entah kamar siapa, maksudnya kamar salah satu di antara kita. Dan kita suka ambil waktu dan berdoa. Dan saya mengalami baptisan Roh Kudus justru dalam keadaan-keadaan seperti itu. Berdoa bersama-sama dengan teman. Dan kita berdoa bersama-sama dan mengikuti persekutuan doa. Dan saya boleh merasakan ada satu luapan sukacita, luapan semangat, luapan cinta Tuhan yang luar biasa. Dan saya tahu itu adalah benih yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini, walaupun saya melewati masa hidup saya tidak juga mudah, ada waktu-waktu kita juga mengalami ya, waktu-waktu perubahan, kita mencari identitas dan sebagainya, kita juga boleh, kita sadari bahwa kita, kerinduan kita dan semangat kita untuk Tuhan agak surut, menurun, dan sebagainya. Tetapi kita percaya bahwa benih itu, kebenaran itu, pengalaman itu tidak akan pernah hilang. Sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada kita orang-orang tua, ajarlah anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Karena kalau kita mengajar mereka dari kecil di dalam jalan Tuhan, itu tidak akan hilang. Paling tidak sekali waktu kalau mereka berhadapan dengan satu peristiwa, satu keadaan, satu suasana di mana mereka harus memutuskan, maka pengalaman masa lalu itu, apa yang mereka sadar ada di dalam diri mereka, itu akan keluar dan mempengaruhi keputusan-keputusan seseorang. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk pengalaman itu, dan saya merasakan seperti mereka mengalami Pentakosta, itu suasana yang luar biasa, sampai-sampai mempengaruhi orang yang ada di sekitar mereka. Dikatakan di ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Nah, saudara, kita melihat ini secara fisik ya, dan ini secara fisik juga masih sering terjadi. Seringkali ada banyak orang yang, takut aku mengalami, aku takut nanti aku begini, dan begitu. Sekali waktu, saya masih kecil, walaupun setelah melewati masa-masa sampai pada akhir SMP, lalu kemudian tahun terakhir SMP dan awal-awal SMA, tahun pertama sampai setengah dari tahun kedua, SMA kelas 2 ya, saya agak terpengaruh dengan teman-teman, juga kadang-kadang malas pergi ibadah, malas pergi persekutuan doa, dan malas untuk membaca firman Tuhan. Tetapi saudara, saya boleh merasakan bahwa Tuhan itu ada, dan pengalaman baptisan Roh Kudus itu luar biasa. Dan ada orang tertentu yang takut karena, wah, nanti emosi dan sebagainya, lalu kemudian saya nanti teriak, atau ya reaksi emosi ya. Tapi pada saat itu saya bersyukur kepada Tuhan, pengalaman saya dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus adalah dengan kelembutan. Saya begitu saja waktu saya berserah kepada Tuhan, dan saya merasa saya sudah mulai berbicara. Dan saya menikmatinya, dan karena saya tahu itu adalah ungkapan bahasa yang keluar dari Roh Kudus untuk kita berbicara kepada Tuhan, atau kalau memang Tuhan berkenan, Tuhan bisa pakai untuk memberkati orang lain. Saya pernah ingat sekali waktu saya ikut ibu saya pergi persekutuan doa, doa mingguan ya di gereja, dipimpin oleh salah satu, ya dipimpin oleh gembalanya sendiri ya, gembala GSJA yang ada di Manado. Waktu itu kami mulai bersentuhan dengan gereja secara ibadah umum dan sebagainya. Kadang-kadang ibu saya ikut doa, dan kami anak-anak kadang-kadang diajak, kadang-kadang diwajibkan untuk ikut. Dan saya mengalami sekali waktu, dan itu mungkin saya masih SMP, dan saya melihat saudara, dan itu saya tahu pengalaman demi pengalaman yang Tuhan izinkan saya alami, dan membangun rasa kagum saya akan Roh Kudus. Nah, pada persekutuan itu yang dipimpin langsung oleh gembala sidang, itu dihadiri memang kebanyakan ibu-ibu di situ, dan ada juga beberapa bapak-bapak. Dan biasanya memang saya tahu sampai sekarang pun kalau diajak persekutuan doa, tidak banyak yang mau hadir. Saya kurang tahu ya, tapi dari dulu saya melihat seperti itu. Dan kebanyakan yang meresponnya adalah ibu-ibu, termasuk ibu saya dan beberapa temannya.
Dan di situ saya karena cuma diajak oleh ibu saya, merasa diajak, jadi doanya tidak betul-betul berdoa, kebanyakan saya menonton. Karena kalau kita menonton orang doa, persekutuan doa Pentakosta kan ada keasikan tersendiri karena melihat reaksi emosi dari orang-orang yang secara khusus ya. Dan pada saat di dalam doa setelah ada renungan firman Tuhan, lalu di doa, lalu penyembahan, lalu kemudian mulai hamba Tuhan itu mendorong semuanya untuk buka hati kepada Roh Kudus, izinkan Roh Kudus memenuhi setiap orang. Dan saya melihat ada satu orang ibu, saudara, dia mulai berbicara dengan suara keras. Saya juga tidak tahu bahasa apa. Dan saya suka memperhatikan dan akhirnya saya buka mata sedikit-sedikit. Dan mungkin juga saudara pernah melakukannya. Saya mengintip-ngintip gitu loh saudara. Ya, diam-diam saya lihat. Dan akhirnya lama-lama karena saya lihat ibunya itu berbicara agak lebih kuat ya. Lebih kuat dalam berarti bukan kasar, tetapi suaranya bisa terdengar oleh orang di sekitar kiri kanannya. Dan saya melihat dia berbicara, saya juga takjub. Kok bisa dia berbicara seperti itu? Bahasanya saya tidak mengerti, saya tidak tahu dia bicara apa, tetapi sekalipun bahasa lain, tetapi kok menyenangkan di kuping gitu ya. Dan pada saat saya menyaksikan itu, saya lihat ibu yang ada di sebelahnya menangis terisak-isak. Padahal ibu itu dari awal doa, pada awal nyanyi juga dan sebagainya, dia seperti tidak ada reaksi apa-apa. Dan mungkin dia tidak tahu lagunya, atau dia tidak tahu buka Alkitab, sehingga dia cuma diem aja, ada teman di sampingnya yang suka memberitahukan ke dia ya hal-hal tertentu, tapi dia cuma manggut-manggut sedikit dan biasa aja. Memang pada saat doa, semua diminta untuk duduk di bawah. Jadi awalnya di atas, waktu selesai firman dan doa, kita berlutut bersama-sama di bawah. Jadi saya menyaksikan ibu itu mulai menangis dan menangis dan menangis. Dan setelah itu selesai, sudah berlalu, lalu kemudian seperti biasanya orang ngobrol salaman dan ngobrol-ngobrol satu dengan yang lain. Lalu kemudian saya lihat itu ibu itu dan akhirnya menjadi kesaksian bagi semua. Ibu itu bertanya kepada ibu yang ada di sampingnya yang saya bilang tadi ya, dengan bahasa roh yang agak kuat sedikit. Dan dia bertanya, ibu, dan dia mulai bercerita tentang hidupnya sendiri ya. Dia bilang, ibu kenapa ibu tahu persoalan saya? Dan ibu yang ditanya itu kaget. Dan dia pikir, kenapa ini bertanya? Lalu kemudian dia bercerita bahwa memang saya lagi perlu pertolongan, saya begini dan begitu dan begini. Sambil dia bercerita, sambil dia menangis. Dan ibu ini dia membiarkan ibu yang bercerita itu mengungkapkan hatinya. Dan saudara tahu bahwa sebenarnya ibu yang berbicara bahasa roh, dia sendiri tidak tahu bahasa apa. Tapi ibu yang menangis itu ternyata dia bilang waktu dia tahu bahwa ibu itu yang berbicara tidak tahu bahasa yang disebutkan itu cuma bahasa roh yang keluar dari mulutnya. Dia bilang tadi ibu berbicara bahasa, salah satu bahasa dialek yang jarang ada. Rupanya dia berasal dari China, dari Tiongkok, yang datang ke Manado pada saat itu, dan somehow saya tidak tahu bagaimana ceritanya, karena waktu itu saya juga tidak bertanya-tanya, dan saya lupa detail kecil-kecilnya, tapi yang pasti dia tuh cuma diajak teman, karena dia ada masalah, dan diajak ke gereja aja, walaupun dia juga bahasa Indonesianya tidak begitu baik sebenarnya. Tetapi dia bilang dia diajak karena dia bilang siapa tahu di dalam doa kamu dapat pertolongan. Dan dia bilang tadi yang ibu bicara ke saya itu semua betul dan saya tahu saya perlu Tuhan Yesus. Jadi saudara, itu bahasa, dan kita tahu di China itu dialeknya banyak sekali. Paling tidak yang dikenal yang masih dipakai hari-hari, masih aktif dipakai sampai sekarang ada sekitar 200 menurut pembacaan yang saya ngecek, saudara. Tetapi kalau mau ditanya dialek Cina itu atau bahasa daerahnya Cina itu banyak sekali. Dan dia bilang itu bahasa yang agak langka, yang nggak banyak orang tahu. Cuma kelompok kecil mereka yang mengerti itu. Dan saat itu pada intinya ibu itu tertolong, kemudian didoakan oleh hamba Tuhan. Dan saat-saat itu adalah mulai saat-saat Tuhan menaruh kekaguman saya akan Roh Kudus. Kekaguman saya dan kepercayaan saya bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu betul. Seperti yang dikatakan di sini, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saya sudah sekitar 20-an tahun, lebih dari 20 tahun tinggal di Hong Kong, saudara. Dan kita memang menyesuaikan dengan bahasa lokal. Dan kebetulan memang komunitas saya yang paling banyak kalau bahasa selain bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris. Tapi ada banyak orang Indonesia di sana juga berbicara bahasa lokal, bahasa Kantonis dengan lancarnya.
Dan kita kalau ketemu kita sesama orang Indonesia pasti kita ngomong bahasa kita sendiri, bahasa di tempat asal kita. Dan saya rasa juga mereka yang ada di Yerusalem mereka juga seperti itu. Awalnya adalah mereka dari bahasa-bahasa mereka sendiri, lalu kemudian mereka sampai di Yerusalem, mereka juga menyesuaikan dengan bahasa yang dipakai di sana. Dan dikatakan bahwa mereka itu berbicara dalam bahasa-bahasa sendiri, dan mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Sama dengan ibu tadi itu, dia orang Manado yang bukan keturunan Tionghoa. Dan dia, saya lihat juga tidak pernah, kayaknya tidak pernah bepergian kemana-mana. Bahasa Indonesianya pun masih lebih banyak dicampur bahasa Manado kalau dia berbicara. Tetapi dia bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara, Pentakosta itu, peristiwa Pentakosta adalah peristiwa kuasa. Peristiwa kuasa bagaimana Tuhan memperlengkapi umat Tuhan. Bagaimana Tuhan memperlengkapi orang-orang percaya sehingga mereka dapat melakukan apa yang mereka tidak dapat lakukan. Mereka mampu melakukan apa yang mereka rasa, mereka tahu mereka tidak mampu lakukan. Bahkan Tuhan dapat melakukan di luar dari batas-batas kesadaran akan kemampuan orang tersebut. Dan saudara, bagi kita, kenapa Tuhan masih tetap menyuruh, bahkan bangsa Israel sebelum terjadi Pentakosta yang sesungguhnya, kenapa saya bilang sesungguhnya, karena memang Tuhan sedang, waktu Tuhan menyuruh bangsa Israel merayakan Pentakosta, Tuhan sedang melihat kepada peristiwa Pentakosta yang akan terjadi waktu Roh Kudus dicurahkan bagi manusia. Dan Tuhan tahu bahwa rohnya perlu dicurahkan bagi kita orang-orang percaya. Karena hanya dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat diperlengkapi untuk dapat menyelesaikan amanat agung Kristus bagi dunia ini. Apalagi bagi kita sekarang, di masa-masa terakhir. Kita tahu bahwa kita perlu Tuhan lebih dari segalanya. Kita perlu Roh Kudus lebih dari segalanya. Itulah sebabnya, saudara, pengalaman Pentakosta itu perlu dialami oleh setiap orang percaya. Perlu dialami oleh saya dan saudara. Sebab itu kalau di antara saudara ada yang sedang mengikuti acara ini dan saudara belum terima Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh di dalam kehidupan saudara, biarlah malam hari ini menjadi momen yang istimewa. Saudara percaya kepada Tuhan, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara minta Tuhan mengampuni dosa-dosa saudara, mengampuni dosa-dosa masa lalu saudara, dan apa yang selama ini mengikat dan membelenggu hidup saudara, minta Tuhan ampuni dan bebaskan saudara, dan minta Tuhan, aku mau menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan aku mau hidup di dalam Engkau, di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Pentakosta, pengalaman Pentakosta ini harus dialami oleh setiap kita. Sebab itu saudara, mari kita percaya akan Tuhan kita. Kita berserah sungguh, kita serius, kita mencari Dia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan kita lihat, karena pentingnya peristiwa Pentakosta ini, pentingnya kita menerima baptisan Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita melihat Yohanes Pembaptis di dalam kitab Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Saya akan bacakan buat saudara, kalau saudara tidak bisa membaca Alkitab saudara, saya bacakan kepada saudara ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Dan Yohanes Pembaptis, kita tahu dari firman dari Alkitab bahwa itu adalah orang yang dikhususkan oleh Allah untuk membuka jalan, mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus untuk datang ke dunia, termasuk mempersiapkan jalan untuk membaptis Dia dengan air. Itu adalah baptisan keselamatan, dan Tuhan Yesus memberi contoh teladan dirinya sendiri. Sebab itu kita harus mentaati Tuhan dan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dan secara khusus kita baca di sini, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Begitu penting sehingga Allah
memberitahukan, berfirman kepada Yohanes Pembaptis dan memberitahukan ini secara khusus. Dia katakan, aku ini membaptis dengan air, tetapi dia yang akan datang, dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Kalau ini disampaikan oleh Allah melalui Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus, dan Yesus sendiri juga berpesan kepada murid-muridnya untuk menanti Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Apakah kita berpikir bahwa ini perintah yang ringan-ringan saja harus kita tanggapi? Tidak, saudara. Kita harus seriusin ini. Kecuali saudara mau jadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Tapi kalau saudara mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita mengucap syukur, Tuhan Yesus juga berbicara. Kita melihat bersama-sama masih dalam kitab Kisah Para Rasul, tapi kali ini Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 13. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberi pesan yang sangat jelas kepada murid-muridnya. Coba saudara lihat bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi saya katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, perhatikan firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena Tuhan mau kita menyelesaikan amanat agung Kristus di dalam kehidupan kita. Haleluya, itu luar biasa Tuhan kita, saudara. Kita sangat bersuka kepada Tuhan karena kita punya Tuhan seperti Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Dan katakan, kamu akan menerima kuasa yang di dalam bahasa Yunani itu, kuasa itu berkata-kata seperti dinamit, dunamo, saudara. Dan kita melihat ada kegerakan, bisa ada ledakan tertentu terjadi. Sebab itu, bahwa kuasa Allah turun di atas seseorang, itu mengadakan perubahan yang dahsyat bagi kehidupan seseorang. Tidak ada lagi kuasa dosa, kuasa persungutan, kuasa perbantahan dan bahkan pemberontakan terjadi bagi murid-murid Tuhan Yesus waktu mereka menerima kuasa, karena Roh Kudus itu seperti kuasa yang memecahkan segala ikatan, melepaskan segala ikatan, dan mereka akhirnya dibebaskan untuk Tuhan. Dan kita melihat peristiwa Pentakosta, setelah Pentakosta dan murid-murid Tuhan Yesus itu berubah panggilannya, mereka disebut rasul lagi dan bukan murid-murid lagi, walaupun mereka tetap murid-murid Tuhan Yesus, tapi dikatakan rasul karena mereka itu adalah mereka yang pergi dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Rasul Paulus di situ. Rasul Paulus sungguh-sungguh juga dimanapun dia berada, dan murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain juga sungguh-sungguh melihat tentang keadaan dari orang-orang percaya dan tidak menunggu untuk waktu yang lama. Mereka selalu bertanya tentang apakah mereka sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus. Coba kita melihat pada saat Paulus ada di Efesus dan dia sedang ada di Apolos, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7 kita baca bersama-sama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus.
Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Pertanyaan Paulus kepada mereka, akan tetapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan dan dimanapun mereka berada, murid-murid Tuhan Yesus, mereka melayani umat Tuhan dan memastikan bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa kuasa Roh Kudus terus diperlukan di dalam setiap waktu, di dalam setiap zaman, setiap era, dan bahkan sampai kepada kita pada saat ini. Dan kita lihat, walaupun ada masa-masa di dalam perjalanan setelah gereja mula-mula, saudara, 2000 tahun yang lalu sekitar ya, jadi ada sekitar hampir 2000 tahun yang lalu, ada cukup waktu banyak ya tahun yang berjalan. Kita tahu keadaan gereja Tuhan, orang percaya ada up and down. Tetapi saudara, dekat-dekat kita tahun 1900-an, tentu kita yang tahu sejarah kekristenan, kita tahu ada ledakan seperti Pentakosta di zaman akhir ini. Sebelum memasuki zaman akhir, maksud saya, dan kita melihat ada ledakan yang kita kenal Azusa Street, kegerakan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa dan melahirkan berbagai gereja-gereja Pentakosta di dunia ini, bahkan gereja-gereja yang besar, gereja-gereja Pentakosta yang besar yang sekarang dan sampai kepada kita saat ini kegerakan itu terus ada, saudara. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat memelihara orang percaya. Karena kuasa itu adalah Allah sendiri yang bekerja di dalam kita. Dan kegerakan yang luar biasa sampai pada kita sekarang ini. Bagaimana tanggapan saudara saat ini tentang Roh Kudus? Mari kita sama-sama buka hati kepada Tuhan. Dan biarkan kehendak Tuhan bagi kita, kerinduan Tuhan untuk memperlengkapi saya dan saudara, itu terjadi bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana tanggapan saudara sampai saat ini? Saya akan melanjutkan, tetapi saya akan melihat tanggapan-tanggapan dari saudara-saudara yang sudah ikut live chatting. Saya lihat sudah cukup banyak. Maafkan saya harus pakai kacamata kalau saya ingin baca live chatting saya. Dan saya bersyukur sudah ada banyak yang juga berpartisipasi di live chatting. Mulai dari Hong Kong sudah hadir, mulai dari Manado sudah hadir, mulai dari Surabaya sudah hadir. Yang dari Shenzhen juga saya lihat hadir di sini. Dan dari Hong Kong untuk Jemaat Glow, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan maju terus. Puji Tuhan. Ada berbagai kota yang lain juga di Indonesia saya lihat sudah ada. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, bersuka karena saudara tetap yang ada minggu kemarin juga hadir bersama-sama. Dari Tomohon juga hadir. Puji Tuhan, dan saya membawa salam hangat, salam rindu buat saudara, dan kita percaya di dalam Tuhan bahwa kita akan tetap satu dan kita akan tetap semangat. Puji Tuhan, saudara, dan maju terus di dalam Tuhan. Dan sebentar di sesi yang kedua ini, kalau saudara ada keperluan doa atau saudara tanggapan, ada kesaksian, silakan untuk masukkan itu di live chatting, dan saya akan membaca buat saudara, untuk saudara semua yang lain juga bisa mendengarkan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan bagi kita. Tetap semangat, saudara. Kalau saudara merasa saudara tidak mampu, jangan terbawa dengan perasaan itu terus. Karena percaya bahwa kalau saudara buka hati kepada Roh Kudus bisa memperlengkapi saudara.
Terima kasih buat salam-salam saudara, terima kasih buat komen-komen saudara, live chatting saudara, percakapan saudara dalam kolom live chatting ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan seperti ini. Dan saya minta untuk saudara boleh mempromosikan acara kita ini kepada yang lain-lain juga, dan sehingga lebih banyak orang yang dapat bergabung bersama-sama. Ada beberapa nama yang saya tidak begitu familiar, tidak tahu, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan tolong kita, Tuhan mengenal setiap kita ya. Dan salam kenal buat saudara yang baru pertama kali berjumpa dengan saya lewat live streaming ini. Dan mari tetap bersama-sama. Dan kalau saudara belum pernah mengikuti program membaca Alkitab kami, yaitu berakar dalam firman, kami sudah sampai dalam kitab Bilangan. Belum terlambat buat saudara untuk bergabung. Sebenarnya tidak pernah terlambat untuk kita bergabung di dalam membaca Alkitab. Kapanpun dan dimanapun, dari manapun kita memulai, itu terus akan menjadi berkat buat kita semua. Kita tetap berdoa buat Hong Kong. Memang saya masih ada di Surabaya, saudara, karena Surabaya juga masih ada PSBB. Kita orang Indonesia, kita tahu ya semua PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Itu berarti kami juga masih terbatas untuk kemana-mana. Dan Indonesia sendiri dengan pembatasan penerbangan, bukan pembatasan, penutupan penerbangan komersil secara khusus ya, untuk yang kargo dan sebagainya masih tetap terbuka, tetapi untuk komersil penumpang biasa itu tidak ada. Dan itu akan berakhir tanggal 1 dan kami berharap itu tidak diperpanjang. Kita berdoa, mari saudara kita saling mendoakan. Kita juga terima kasih buat Ibu Betty yang memohon doa untuk Hong Kong, dan kita juga punya hati berdoa untuk Hong Kong. Sesudah ketakutan dengan COVID-19 ini berangsur-angsur lewat dan sudah banyak yang tarik nafas lega, tapi kita juga harus berhadapan dengan demo ya yang sering terjadi, mulai terjadi lagi di Hong Kong. Yang saya dengar hari Minggu kemarin cukup besar, dan saya juga sudah membaca jadwal dari demo itu ya. Kita berdoa agar Tuhan akan menolong Hong Kong, memberikan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Kita tetap berserah kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa God is still in control. Jadi kita percaya bahwa Tuhan tetap memperhatikan segala sesuatu, dan apa yang diizinkan Tuhan itu saja yang akan terjadi. Saya percaya. Dan kita tetap berdoa agar Tuhan tolong, dan semua umat Tuhan juga diberikan kekuatan, diberikan iman untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan akan menyertai setiap kita. Dan menurut info bahwa besok pagi akan ada demo besar-besaran lagi ya, besok pagi. Besok itu hari Selasa. Dan memang kalau sudah mulai demo itu tidak peduli hari, biasanya memang lebih besar di weekend, hari Sabtu dan hari Minggu, kalau ada di antara saudara-saudara yang dari Indonesia yang sedang menyaksikan ini. Tetapi memang terakhir-terakhir dan sekarang-sekarang ini juga pun kelihatannya sudah tidak peduli hari apa saja sesuai schedule mereka. Dan kita berdoa agar Tuhan tolong. Saya secara pribadi tidak memihak kemana-mana, saudara, tetapi saya memihak kepada kebaikan buat Hong Kong. Saya memihak untuk damai sejahtera buat Hong Kong. Sebab itu saya mengajak saudara untuk berdoa buat Hong Kong, agar Hong Kong diberkati oleh Tuhan, agar Hong Kong boleh mengalami kembali tahun-tahun di mana ada kegerakan rohani besar-besaran terjadi, dan banyak orang boleh datang kepada Yesus dan diselamatkan. Itu menjadi doa kita bersama. Puji Tuhan, saudara. Dan memang di akhir zaman ini, saudara jangan berkecil hati, jangan menjadi susah hati. Karena banyak masalah, banyak kesusahan, banyak kesedihan. Ada banyak orang yang mengalami berbagai kesulitan dalam banyak hal. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha, secara keuangan. Ada orang yang akhirnya gagal di dalam satu proyek, satu perencanaan yang mereka sudah setengah jalan menjalaninya, dan mereka mengalami rugi besar. Tapi saudara, mari kita lihat Tuhan. Kita percaya bahwa setiap umat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Kita percaya setiap umat Tuhan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita percaya setiap umat Tuhan ada di dalam genggaman, kasih, dan kuasa Tuhannya yang ajaib dan perkasa itu. Sebab itu tetap semangat, saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan. Dan mari saya mengajak saudara, lebih daripada kita memfokuskan diri untuk pencapaian-pencapaian duniawi, mari kita memfokuskan diri kepada pencapaian rohani kita.
kita lebih dekat dengan Tuhan, dan kita berani. Saya percaya saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita meminta Roh Kudus untuk memenuhi saudara, Tuhan akan memberikan roh keberanian itu di dalam diri saudara. Dan kita belajar untuk melakukan dengan percaya. Karena Dia adalah Allah yang memperlengkapi saya dan saudara. Mari ingat, mari kita kembali baca firman Tuhan bersama-sama saudara. Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Dan kita harus bersiap-siap. Kemungkinan besar inilah waktunya bahwa firman Tuhan ini akan lebih lagi akan kelihatan dinyatakan oleh Allah bagi kita. Di tengah-tengah dunia dengan segala bencana alam, dengan segala sakit penyakit seperti yang sekarang pandemi yang melanda seluruh dunia ini, dan segala kecanggihan dunia saudara, pengetahuan manusia bertambah-tambah yang sepertinya bukan cuma mencapai bulan, tapi juga mencapai langit. Langit itu lebih tinggi dari segala-galanya saudara, tapi kita tahu ada Tuhan di atas segala-galanya, dan Tuhan punya rencana itu yang akan terjadi di tengah-tengah dunia sekarang ini. Dan mari saudara fokus lebih kepada Tuhan. Walaupun kita harus hidup seperti kita sehari-hari, kita harus bekerja, kita harus belajar, kita harus melakukan tanggung jawab kita sehari-hari, setiap hari, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai anak, dan apa saja status saudara di dalam keluarga atau di tengah-tengah masyarakat. Tetapi mari lebih fokuskan hati kita kepada Tuhan, lebih giat berdoa, lebih giat baca firman Tuhan, lebih giat melakukan apapun yang Tuhan mau bagi kita. Berbicara tentang Tuhan, dan berdoa agar Tuhan pakai saudara untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi sesama. Dan berdoa bagi anak-anak saudara kalau saudara adalah orang tua. Berdoa bagi orang tua saudara kalau saudara adalah anak-anak. Dan mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Berdoa bagi pemimpin-pemimpin gerejamu. Berdoa bagi keluargamu di dalam gereja. Umat Tuhan bersama-sama. Mari kita berdamai satu dengan yang lain. Kalau ada pertikaian yang mungkin sudah menggerogoti hidup saudara sekian lama, sekian tahun, mari saudara cari jalan. Tuhan bilang kalau itu tergantung padamu, berusahalah hidup damai. Jangan sampai pada saat Tuhan datang kali yang kedua, engkau sedang terikat dalam pertikaian dengan sesama. Ampunilah kesalahan orang, saudara. Berdamai dengan sesama. Mari siapkan diri kita. Karena kita tahu waktunya tidak panjang lagi bagi kita. Haleluya. Mari saudara kita baca Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Berbicara soal hari Tuhan. Dan kalau berbicara hari Tuhan bagi kita, terlalu bodoh kalau kita tidak buka mata dan melihat hal-hal yang sudah mulai terjadi di dunia ini. Ayat 28 di situ dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Pada hari-hari itu, aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi. Saudara mulai perhatikan, sudah mulai terjadi kan saudara ya? Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Mari kita waspada. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang akan dipanggil Tuhan akan termasuk. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Haleluya, luar biasa saudara. Ini bukan hanya berbicara kepada orang Israel, tapi ini adalah nubuatan yang disampaikan bagi kita di akhir zaman. Dan kita sudah berada di masa itu, masa akhir zaman. Mari saudara bersiap-siap. Inilah yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara. Tetapi sebelum ini saudara akan terjadi, saudara baca bagian-bagian di atas dari Yoel pasal 2 ini. Akan terjadi Tuhan akan menggerakkan dunia ini dengan berbagai hal sehingga akan terjadi pertobatan. Sehingga akan terjadi orang-orang harus datang kepada Tuhan, merendahkan diri, bertobat, dan meminta pengampunan dari Tuhan. Karena kita tahu
Di akhir zaman ini juga firman Tuhan berkata dosa akan bertambah-tambah karena iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari sebanyak mungkin orang yang dapat dia sesatkan sehingga bersama-sama dengan iblis manusia-manusia itu yang mau disesatkan oleh iblis dan akhirnya mereka tersesat dan mereka mengalami kebinasaan bersama-sama dengan iblis. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Sebab itu dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan roh. Dan bagi engkau yang mau, jangan takut bahwa Tuhan akan memberi engkau kuasa untuk engkau tetap bertahan di dalam Tuhan dan tetap melakukan apa yang Tuhan mau engkau lakukan di dalam kehidupanmu. Haleluya, mari tetap semangat saudara untuk terus mencari Tuhan, untuk terus membuka mata kita. Kita melihat kata-kata firman Tuhan di Yoel pasal 2 ini luar biasa sekali. Saudara perhatikan di sini. Kemudian pada waktu itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu berarti bahwa Tuhan bermaksud semua manusia boleh sadar, boleh diselamatkan, boleh bertobat dari dosa-dosanya. Sebab itu jangan mengeraskan hati. Kalau saudara melihat ada di sekitar saudara ada orang-orang yang selama ini tetap mengeraskan hati, tetap mau lebih mementingkan dan fokuskan kepada kenikmatan dosa daripada mereka mau bertobat kepada Tuhan. Mari kita lebih berbanyak berdoa untuk mereka. Mendoakan mereka agar Roh Kudus boleh bekerja dalam kehidupan mereka. Saya percaya sebagaimana iblis akan berusaha sedemikian rupa untuk menyeret lebih banyak orang lagi untuk dibinasakan bersama-sama dengan dia. Tuhan akan berusaha sedemikian rupa oleh rohnya. Sebab itu Tuhan akan mencurahkan rohnya di tengah-tengah umat Tuhan. Bahkan ke dunia ini. Kepada semua orang, sehingga orang ada kesempatan untuk mendengarkan suara roh berbicara untuk mereka sadar dan bertobat. Berbahagialah engkau yang sadar, engkau yang menanggapi Tuhan dengan benar, dan engkau bertobat, sehingga engkau termasuk bilangan orang-orang yang diperlengkapi oleh roh kudusnya Tuhan. Haleluya, dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Coba lihat bahwa Tuhan tidak memandang bulu. Kita kadang-kadang kualifikasi orang, kalau orang anak-anak kecil apa sih yang mereka bisa lakukan, termasuk orang-orang sudah tua apa yang bisa mereka lakukan. Tapi Tuhan tidak melihat seperti yang manusia melihat. Bagi Tuhan semua kita berguna. Bagi kita mungkin secara tenaga kita tidak bisa, tapi roh kita bisa tetap kuat. Amin, saudara. Haleluya, berbahagialah kalau saudara tenaganya juga masih prima dan roh saudara kuat di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memakai engkau dengan kuat kuasa dan urapan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bila engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab itu anak-anak, orang muda, orang tua, mari bersama-sama kita hidup benar di hadapan Tuhan dan percaya akan Tuhan. Luar biasa saudara, dan itu berbicara apa yang dikatakan Tuhan di sini bahwa Tuhan akan memberikan pada saat Roh Kudus akan turun. Kita juga dapat melihat dalam firman Tuhan, kita akan bicarakan nanti karunia-karunia Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Dan saya sangat percaya bahwa siapapun saudara di luar dari persyaratan organisasi bahwa saudara adalah pendeta, pendeta penuh, pendeta pembantu, pendeta kurang penuh, belum penuh maksudnya, atau sudah PDT yang orang suka bilang pendeta tua, tidak peduli dengan status yang dibuat manusia. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan sungguh-sungguh memberi diri saudara kepada Tuhan, Tuhan akan memakai engkau dengan cara Tuhan yang luar biasa, dan engkau akan menjadi penting bagi Tuhan dan bagi banyak orang yang memerlukan Tuhan. Luar biasa karena Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak melihat siapa kita, latar belakang apa kita, dan Tuhan tidak melihat perempuan atau laki-laki. Tuhan tidak melihat saudara adalah orang rendahan atau orang yang ditinggikan oleh manusia. Setiap kita yang memberi diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semua dan Tuhan akan memakai kita semua. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Saudara mulai perhatikan ya saudara. Saudara kalau saudara suka membaca tentang ataupun banyak orang yang lebih banyak melihat di YouTube ya perkembangan dunia sekarang ini, keadaan bulan, keadaan matahari dan sebagainya, saudara, itu akan lebih menakutkan manusia ya, menakutkan kita. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita mengerti apa yang firman Tuhan katakan, ini tidak mengkhawatirkan kita, bahkan ini akan menambah semangat bagi kita untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita. Luar biasa, saudara. Firman Tuhan sudah menubuatkan kepada kita. Penemuan manusia hanya membuktikan kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada umatnya. Dikatakan
Hal yang menakutkan ya. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, wah akan ada di mana-mana. Dan kalau kita mengikuti sekarang ini yang terjadi di dunia, saudara, wah itu membuat kita menjadi ketakutan sendiri. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan itu penemuan sudah banyak berbicara. Berapa persen saudara bisa cari sendiri ya, selidiki berapa persen sudah mulai hitam. Kalau matahari menjadi gelap gulita dan ada waktu-waktunya, tahu-taunya akan gelap, saudara bisa bayangkan manusia akan hidup seperti apa. Memang manusia sudah canggih, ada generator sekarang, tapi tidak akan pernah apa yang dilakukan diciptakan oleh manusia, ciptakan dari yang ada menjadi ada, apa yang dibuat oleh manusia akan mengalahi apa yang menjadi buatan tangan Tuhan dan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi dunia ini. Lalu bulan menjadi darah, sudah mulai ada sedikit-sedikit sekarang ini kalau saudara sangat memperhatikan gejala alam. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat, mari kita buka mata, saudara. Jangan terlalu gaptek dan jangan terlalu menutup diri tanpa melihat apa-apa. Saya sarankan saudara, walaupun saudara harus pilah-pilah mana yang baik untuk dilihat, tapi perlu juga untuk kita melihat dunia ini. Gejala-gejala yang sudah terjadi di dunia ini. Dan saya berharap waktu saudara melihat-lihat itu, biarlah saudara lebih terbeban. Karena Tuhan bilang ya, pada akhir zaman itu tuaian akan besar, tuaian akan banyak, tapi pekerja akan berkurang. Penuai itu berkurang. Dan Tuhan perlu saya dan saudara. Saya mau menjadi yang meneruskan apa yang Tuhan ingin semua kita dengar. Yaitu Tuhan memerlukan saya dan saudara anak-anak Tuhan untuk menjadi penuai-penuai. Pada saat kita menuai berarti kita yang turun sendiri dan kita akan menuai hasil-hasilnya. Kita tidak menyuruh orang-orang lain lagi, tapi kita juga terlibat di dalamnya. Bersama-sama dengan orang-orang yang menuai dan kita melakukan pekerjaan penuaian itu. Tuhan perlu saya dan saudara. Dan saya berharap kita menjadi lembut hati, tidak terlalu terikat dengan ambisi kita, tidak terlalu terikat dengan mimpi-mimpi kita. Tapi mari kita masukkan Tuhan dalam setiap ambisi dan mimpi-mimpi pribadi kita. Sehingga kita tidak akan pernah merasa menyesal, kita tidak akan pernah merasa kecewa dengan kehidupan kita. Tapi pada akhirnya, terlebih saudara seperti yang kita baca pada saat Tuhan Yesus berbicara, pada saat kenaikan Tuhan Yesus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, saat Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, dimanapun kita berada, bahkan Tuhan dapat membawa kita bagi bangsa-bangsa untuk menjadi saksi Tuhan. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan akan membawa hidup kita sampai kemana, dan bagaimana Tuhan dapat memberkati kehidupan kita. Tapi percaya bahwa pada saat Roh Kudus turun atas kita, kita penuh dengan Roh Kudus, kita dapat menjadi saksi. Bukan kita yang berusaha untuk menjadi saksi, tapi Roh Kudus membuat kita menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan ingat saudara, pada saat murid-muridnya menyaksikan Tuhan Yesus terangkat naik ke atas, ada dua yang berpakaian putih, kemudian muncul dan berkata, kamu ini melihat Yesus yang terangkat ke atas, ke surga. Tapi ingatlah bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menyambut, untuk mengangkat semua orang-orang yang percaya, mengangkat gereja Tuhan. Itu luar biasa dan biarlah itu menjadi patokan kita ke depan. Bahwa kita menantikan waktu itu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua dengan penuh kemuliaan. Jangan saudara takut kalau saudara menderita di akhir zaman ini. Karena ingatlah, kebahagiaan besar yang akan kita terima bersama-sama pada saat kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara pada saat ini. Dan saya berharap bahwa kita akan semakin semangat dan menanggapi firman Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang memperkenankan Tuhan. Sehingga kita juga boleh diperkenankan oleh Tuhan. Dan saya percaya orang yang diperkenankan oleh Tuhan adalah orang yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Kapanpun Tuhan ingin memakai kita, kita menjadi ready bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati saudara pada saat ini. Dan terima kasih buat pendoa-pendoa yang menyaksikan dan mengikuti
semua ini dan buat semua yang sudah berinteraksi di live chatting, semua saudara didoakan oleh pendoa-pendoa yang sudah standby ada dan menyaksikan program ini dan berdoa bagi setiap saudara. Dan saya mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga semua yang sudah bergabung di sini pada malam hari ini. Dan kalau saudara mungkin terlambat mengikutinya karena sesuatu dan lain hal, saudara juga boleh melihat di videonya nanti yang akan keluar setelah ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersuka di hadapan Engkau. Karena Engkau Allah dan Tuhan kami yang baik. Engkau yang sudah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ya Tuhan. Dan kami bangga Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang ada dari penciptaan dan Engkau yang akan ada terus sampai pada kesudahan bumi ini ya Tuhan. Seperti waktu yang sudah Engkau tentukan. Kami bersyukur kalau Engkau masih menahan-nahan kesabaran-Mu bagi kami ya Tuhan. Untuk menahan-nahan kedatangan-Mu ya Allah. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus karena itu berarti bahwa waktu itu masih ada bagi kami dan biarlah kami boleh memakai waktu ini dengan baik. Dan kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami dengan kesungguh-sungguhan kami. Biarlah kami tidak takut dengan segala kekurangan dan kelemahan dan ketidakmampuan kami. Karena kami tahu Tuhan mencari orang-orang yang mau, bukan orang-orang yang mampu. Karena kemampuan itu adalah perlengkapan yang Kau berikan pada saat seseorang mau melakukan pekerjaan-Mu. Apalagi pada saat seorang dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu, Tuhan hamba berdoa saat ini mencurahkan kuasanya kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa pada saat ini ya Tuhan. Agar setiap kami kembali diperlengkapi oleh Engkau. Tuhan ampunilah dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Yang selama ini mungkin Tuhan tidak membuat kami menjadi siap akan Engkau. Engkau tolong kami agar kami boleh melepaskan diri dari segala hal yang mengikat kehidupan kami, yang menghambat kami untuk kami maju di dalam Engkau Tuhan. Dan tolong Tuhan celikan mata hati kami, mata jasmani kami, termasuk pendengaran kami ya Tuhan. Dan terlebih Tuhan Engkau tolong kami ya Bapa, agar kami terus menangkap kehendak Tuhan bagi kami hari lepas hari. Setiap hari kami boleh melakukan kehendak-Mu karena Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebelum kami mengakhiri malam hari ini, Minggu Pentakosta ini Tuhan, kami mau berdoa bagi Hong Kong ya Tuhan, biar Tuhan akan tolong dengan masalah-masalah politik ya Tuhan, yang ada di tengah-tengah, dan masalah masyarakat yang ada di Hong Kong ini Tuhan, yang kami tidak banyak mengerti. Tetapi kami berdoa biar Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati ya Tuhan. Dan Tuhan Engkau sendiri yang akan membuat Hong Kong ini terbebas dari apapun ya Tuhan yang sedang mengikat Hong Kong. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati Hong Kong lebih lagi. Terima kasih Bapa yang terlebih dari itu Tuhan. Biarlah setiap orang boleh menyadari akan keperluan mereka akan Engkau. Dunia akan berlalu kata firman-Mu. Dan itu bukan urusan kami, itulah urusan Engkau ya Tuhan. Karena itu adalah waktu Tuhan bagi dunia ini. Tapi yang terpenting biar Tuhan tolong kami agar kami menjadi siap bagi Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan perlukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa buat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara-negara yang saat ini sedang bergumul dengan COVID-19 ya Tuhan. Dan segala dampak-dampak yang buruk yang dihadapi termasuk keadaan ekonomi dan terlebih Tuhan hal-hal yang menyentuh langsung ke masyarakat Tuhan. Ada masalah dengan pekerjaan, ada banyak masalah dengan kehidupan mereka, bahkan kecukupan mereka setiap hari. Kami berdoa Tuhan, kami tidak dapat menyelesaikan semua persoalan manusia di dunia ini. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang baik, yang selalu mendengar setiap orang yang berseru-seru kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa melepaskan berkat Tuhan kepada setiap orang yang sedang mendengarkan program ini ya Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan boleh ada di atas mereka pada malam hari ini. Kami boleh istirahat dengan baik. Dan bagi mereka di belahan dunia yang lain yang masih siang, biar mereka boleh melakukan kewajiban dan tugas mereka apapun yang harus mereka lakukan sepanjang hari di dalam kekuatan Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar kami semua boleh diperlengkapi oleh Tuhan. Dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur buat hari ini. Dan biarlah kami boleh dipertemukan lagi besok dalam acara dan waktu yang sama ya Tuhan. Sehingga kami boleh sama-sama menikmati persekutuan yang dahsyat dan luar biasa di dalam Engkau. Tuhan dan Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus-Mu yang ada di setiap hidup kami masing-masing. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Sampai jumpa besok.